Kiranya renungan dari hatiku dan perkataan mulutku berkenan di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Raja kami yang telah lahir untuk menyelamatkan kami dan akan datang kembali untuk membebaskan kami dari dosa dan membawa kami ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Siapakah aku? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh manusia. Banyak orang bertanya-tanya tentang siapa diri mereka. Jawaban dari pertanyaan ini mungkin beragam, dan kita ini adalah manusia yang bukan hanya dibatasi oleh sebuah konteks suku, bangsa, atau manusia yang hanya sekedar yang ada di dalam satu tempat dan kita tidak kemana-mana kita ada di tempat itu tersebut. Tetapi kita adalah manusia yang memiliki banyak teman, memiliki banyak saudara, memiliki orang-orang yang kita jumpai sehari-hari dalam aktivitas kita. Nah, seringkali kita memiliki pergaulan yang luas, orang-orang yang ada di sekitar kita, paling tidak bukan hanya sekedar ibu bapak kita, tetapi teman-teman kita, baik itu yang ada di rumah, yang di tetangga, ada di sekolah, mulai dari SD sampai SMA, atau di tempat-tempat pergaulan, tempat kita bertemu, tempat kita bermain, tempat kita ngobrol dengan tetangga kita. Kita menjadi orang-orang yang kaya dengan identitas yang lain dengan orang lain. Nah, pertanyaan ini tentu memberikan sebuah renungan untuk kita. Siapakah kita? Siapakah aku? Ketika kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, kita bertanya, siapakah aku? Apakah keunikanku? Pertanyaan ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengetahui siapa diri kita dan untuk apa kita ada di sini, di dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang linglung dan bingung bagaimana menentukan sikap hidup kita terhadap orang lain. Kita dibesarkan di dalam tradisi yang berbeda. Kita mungkin juga dibesarkan di agama yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Dan kebiasaan itu, tradisi itu membentuk siapa kita, nilai-nilai kita. Tetapi apakah saudara tahu sesungguhnya apa yang sebenarnya? Siapa sebenarnya kita? Secara esensi, siapa kita sebenarnya? Terlepas dari tradisi kita, terlepas dari agama kita, terlepas dari budaya, terlepas dari keluarga kita. Siapakah kita sesungguhnya? Saudara, ilmuwan mencoba menjawab pertanyaan ini, sehingga mereka mulai menelusuri asal-usul manusia, asal-usul sejarah manusia itu tercipta, manusia itu ada, manusia itu hidup. Nah, ilmuwan berusaha menggali informasi dari masa yang lampau mengenai siapa kita. Tetapi alih-alih menemukan sesuatu yang bernilai dan berharga, mereka menemukan sesuatu yang lain.
Yang saya maksud ilmuwan yang mereka tidak percaya kepada Allah, dan mereka berusaha mencari jawaban, siapakah kita, siapakah aku ini. Dan mereka menemukan jawabannya bahwa manusia itu berasal dari sel kecil. Kemudian berkembang menjadi eh, makhluk berkaki 4, kemudian bisa berjalan dan tegak, kemudian menjadi manusia dari monyet. Saudara, ilmuwan yang tidak mengenal Allah berusaha untuk mencari jawaban. Dan mereka menemukan itu. Tetapi hasilnya memang sesuatu yang tidak kita harapkan. Sesuatu yang sangat miskin dengan makna. Sangat miskin dengan apa yang sesungguhnya kita miliki. Saudara, kita ini adalah manusia yang kompleks, manusia yang sulit sekali dipahami seringkali. Tubuh kita ini dibuat dengan cara yang luar biasa oleh Tuhan, sampai sel-sel dalam tubuh kita itu tersusun dengan rapi dan ribuan sel itu bekerja sama dengan hebat dan luar biasa. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini berasal dari monyet, berasal dari sel satu itu? Saudara, ini tentu bukan siapa kita sesungguhnya. Kenapa? Karena apa yang kita alami sekarang, apa yang kita miliki sekarang, itu tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya. Mungkin kita berkata, oh itu evolusi Pak, itu evolusi. Tapi pertanyaan saya, apakah monyet pun mengalami evolusi sekarang? Sampai monyet yang di kebun binatang itu berubah menjadi manusia? Tidak kan? Manusia memiliki nilai yang lebih berharga ketika manusia itu disandingkan dan manusia itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Allah yang luar biasa itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, yang memiliki intelijensia yang luar biasa, kepintaran, kecerdasan, hikmat yang luar biasa, itu menciptakan kita. Maka kita bisa memiliki sebuah nilai dan makna yang lebih besar dan lebih berharga. Bahwa Allah yang menciptakan kita. Kita ini bukan tercipta karena sebuah kecelakaan, sebuah ledakan, sebuah kebetulan, tetapi karena Allah mau menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan Allah itu bukan Allah yang sembarangan menciptakan, saya ingin menciptakan asal saja kemudian jadi. Tidak, saudara. Ketika kita membaca di Yohanes 1, Tuhan berkata bahwa firman itu adalah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Dan tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan tanpa Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Baik tanaman, baik binatang, baik bumi ini, dan manusia diciptakan oleh Allah. Nah, saudara, Yohanes 1 itu juga ingin menyampaikan sesuatu yang mirip dengan apa yang menjawab dari pertanyaan siapa aku, siapa manusia. Saudara,
Di ayat yang keempat dikatakan di dalam dia ada hidup dan hidup itu ada terang manusia. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas hidup kepadanya, dan manusia yang asalnya debu tanah itu kemudian bangkit hidup. Asalnya benda mati, barang yang mati, kemudian dihembuskan nafas oleh Allah, kemudian dia bangkit, dia hidup, dan pertama kalinya wajah yang dilihat oleh Adam, tangan yang dilihat oleh Adam adalah wajah Allah dan tangan Allah. Karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang membangkitkan Adam dari benda mati, asalnya yang mati itu, kemudian dia bangkit hidup, mengalami kehidupan, bisa bernafas, bisa membuka matanya, bisa berjalan. Saudara, Allah menciptakan manusia. Tetapi manusia itu mengalami satu hal yang menuntun mereka pada kegelapan. Mereka tidak taat kepada Allah. Mereka tidak mau dengar apa yang mendatangkan kehidupan bagi mereka, tetapi mereka memilih kegelapan, memilih kematian. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Mereka mati dalam dosa. Dan saudara, dari situlah pergumulan, kesengsaraan, penderitaan dialami oleh manusia. Pergumulan kita yang ada di dunia ini, kita yang sakit, kita yang menderita, itu semua karena ketidaktaatan kita kepada Allah, karena kita memilih untuk jalan kegelapan daripada terang. Dosa itu terus-menerus merasuki manusia, dan manusia membutuhkan juru selamat. Manusia bertanya-tanya, siapakah aku ini? Manusia bertanya, dari mana aku ini? Nah, kita menjawab, manusia datang dari Allah. Dan Alkitab pun memberikan jawab bahwa manusia itu bukan manusia yang baik seperti pada waktu diciptakan, tetapi manusia itu sekarang sudah berdosa. Ada banyak hal yang kita bisa daftarkan, dosa-dosa yang kita bisa daftarkan, kita tuliskan satu-satu. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah dosa itu, kegelapan itu, ketidaktahuan itu, kegelisahan itu, kebingungan itu membuat kita bertanya, siapakah aku ini? Kalau saya ini siapa? Apakah saya ini adalah manusia yang bisa membenarkan dirinya? Saya ini benar dari orang lain. Apakah saya ini berdosa dan saya ini terus-menerus tidak bisa dilepaskan dari dosa? Bagaimana saya bisa melihat diri saya yang sesungguhnya, terlepas dari latar belakang budaya, tradisi, agama? Bagaimana saya bisa melihat diri saya? Bagaimana saya bisa menempatkan diri saya di hadapan Allah saya, Tuhan saya? Apakah saya ini orang benar atau orang berdosa? Saudara, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang membuat kita bingung, membuat kita mulai kehilangan arah. Seringkali kita bisa berbuat baik, tetapi kemudian kita
banyak berbuat dosanya. Sering kita merasa diri kita benar, ternyata kita juga mengalami kesalahan, mengalami kekeliruan tentunya. Jadi siapa diri kita? Saudara, untuk menjawab itu, bagian yang kita baca tadi dalam Injil, itu memberikan sebuah makna yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam Galatia yang kita baca tadi, Galatia 3, itu pun memiliki hubungan yang dekat dengan pembacaan Injil kita. Bagaimana Allah itu melihat kita, bagaimana Allah itu menunjukkan siapa kita. Saudara, karena manusia berdosa, maka dikatakan di ayat yang ke-10 dan 11, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Saudara, dunia ini dijadikan oleh dia, dan manusia dijadikan oleh Tuhan. Kita semua dijadikan oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita tidak mengenal siapa Tuhan yang menjadikan kita. Kita mungkin berusaha mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita melihat pohon yang besar itu yang memberikan satu kenyamanan, keteduhan dari matahari, dan kita bilang di pohon itu, ya ada Tuhan di sana. Itulah Tuhan. Atau kita melihat ciptaan Tuhan yang lain, matahari, dan kita berkata matahari memberikan kehidupan, memberikan kehangatan, memberikan sinar supaya kita bisa melihat apa yang ada di depan kita bisa berjalan dengan nyaman, dan juga memberikan sinar pada tumbuh-tumbuhan sehingga mereka bisa bertunas, berbuah, dan bertumbuh dengan baik di bumi ini. Dan kita sebut matahari itu sebagai Tuhan. Atau ada ciptaan yang lain, binatang-binatang yang mungkin kita pikir mereka itu bisa memberikan kita perlindungan, memberikan kita perteduhan, memberikan kita berkat. Dan kita bilang, itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu memiliki banyak wajah. Tetapi apakah mereka betul Tuhan? Saudara, jika ciptaan, maka ciptaan itu akan habis binasa, akan rusak, akan mati. Matahari pun memiliki waktunya. Matahari adalah bintang yang bersinar. Saudara bisa bayangkan ada ribuan bintang di galaksi ini. Dan ada ribuan bintang juga yang setiap harinya mati, saudara. Setelah dia meledak, bersinar, terus kemudian mati. Matahari akan mengalami masa itu. Matahari atau surya itu akan pudar dan hancur. Tetapi dengan itu, maka kita bertanya, jika bukan ciptaan, maka siapa Tuhan itu? Siapa Allah itu? Jawabannya adalah, dialah Allah yang menciptakan kita. Bukan ciptaan, tetapi Tuhan. Tapi masalahnya, manusia tidak mengenalnya. Mengapa? Karena manusia memiliki dosa itu. Keterbatasan manusia untuk mengenal Allah itu tidak bisa dianggap sebuah cerita lama, cerita lalu. Jadi manusia itu tidak mengenal Allah karena keterbatasannya, karena manusia itu adalah ciptaan. Manusia tidak bisa mengenal Allah dengan akal budinya, dengan
dengan hal-hal yang dia miliki. Nah, saudara, dikatakan di sana bahwa milik kepunyaannya tidak menerimanya. Kita ini, saudara, adalah orang-orang yang atau manusia-manusia yang sebetulnya tidak mau tahu tentang Allah, pencipta kita. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mau menyembah pada apa yang kita mau sembah. Kita mau mengenal pada siapa yang kita bisa kenal, kita sembah, saudara. Kita bisa terima apa yang kita mau terima. Bukan mau menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita mungkin menyembah yang lain. Kita bukan menyembah Allah, kita menyembah diri kita menyembah benda-benda, patung-patung, kita menyembah binatang-binatang, ciptaan Tuhan yang lain yang tidak memiliki kekekalan, yang tidak kekal, yang tidak memiliki kuasa apapun atas alam ini. Karena mereka adalah ciptaan juga. Tetapi kita adalah manusia yang terbatas dan kita tidak mampu mengenal Allah dengan seluruh indera kita. Karena kegelapan itu bukan hanya kegelapan eksternal, tetapi kegelapan internal. Kegelapan yang ada dalam hati kita, ketidakmauan kita untuk mengenal kebenaran. Kalau saya mengenal kebenaran, maka saya terekspos dengan kebenaran. Saudara bayangkan ketika mungkin ada satu waktu ketika kita mungkin sedang ada dalam kondisi yang kotor begitu ya. Kita tidak mau orang lain ketika kita kaki kita berlumpur, wajah kita penuh dengan coklat begitu ya. Kemudian kita berjalan di mall, saudara. Kita tidak mau itu terjadi. Kita berusaha untuk membersihkan diri kita. Setelah mandi baru kita pergi ke mall, bertemu dengan orang-orang, melihat orang-orang. Karena kita malu dengan kondisi kita. Seringkali pun saudara, ketika kita dihadapkan dengan sebuah kebenaran bahwa apa yang kita sembah, apa yang kita kenal itu sebagai tanda kutip sebagai Tuhan, dan kemudian kita mengenal ternyata itu bukan Tuhan, maka kita merasa kita malu dan kita terekspos. Seringkali kita takut menghadapi kebenaran. Tetapi apa yang Tuhan lakukan adalah sesuatu yang di luar apa yang kita inginkan dan harapkan. Kita tidak mengharapkan untuk Tuhan, mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara perhatikan di sini, kita yang seharusnya menjadi anak-anaknya artinya orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengenal Tuhan, bukan ciptaan yang lain, Tuhan yang sejati, adalah diharapkan Allah ingin kita menjadi anak-anaknya. Allah ingin kita yang berdosa itu menjadi anak-anak. Saudara, siapakah aku ini? Siapakah kita? Jawabannya adalah kita adalah orang-orang yang menolak Allah, yang dulunya menolak Allah. Orang-orang yang tidak taat dan selalu menyakiti hati Allah. Tetapi Allah mencari kita, mengasihi kita, dan mengundang kita untuk menjadi anak-anak. Dan setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, orang-orang yang menolak Allah itu
dicari oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Ya, saudara punya anak, kemudian anak saudara itu tidak taat pada saudara dan saudara berusaha untuk mencari dia dan sampai tidak mau dan lain sebagainya. Mungkin saudara akan kehilangan semangat untuk mencari dia, untuk mendapatkan dia kembali, karena dia tidak mau untuk menjadi anak kita. Allah di dalam kasih-Nya yang besar itu mencari kita, bahkan mencari sampai dia lahir di palungan yang hina. Sampai dia menjadi manusia, menjadi ciptaan. Berbicara seperti berbicara bahasa manusia, berjalan seperti manusia, dan mati mengalami kematian seperti manusia. Yang bedanya adalah setelah mati, dia bangkit kembali, hidup selamanya. Dia menjadi manusia diam di antara kita. Untuk apa, saudara? Untuk membawa kita menjadi saudara-saudaranya, menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah. Melalui Yesus Kristus kita dijadikan anak-anak Allah. Ketika kita percaya pada anaknya, anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Allah, bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Kita bisa melihat siapakah Allah itu sendiri, siapa yang menciptakan kita. Ketika kita tahu siapa yang menciptakan kita, maka kita tahu siapa diri kita dan apa kita ini. Siapa pencipta kita hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagaimana kita bisa berbicara pada semut begitu ya? Semut itu berada di pinggiran jurang, terus kemudian dia akan mencoba untuk berjalan melewati jurang itu, tetapi kita tahu bahwa jurang itu terlalu jauh dan terlalu dalam untuk diseberangi, dan kita ingin beritahu kepada semut itu supaya tidak menyeberangi jalan itu. Bagaimana, saudara? Caranya adalah kita menjadi mereka. Kita menjadi semut itu, berbicara dalam bahasa semut untuk menyelamatkan mereka. Nah, saudara, itu yang dilakukan oleh Allah. Allah perlu menjadi manusia, bukan menjadi ciptaan yang lain, bukan menjadi binatang, bukan menjadi bulan, bukan menjadi matahari, bukan menjadi yang lain, tetapi harus menjadi manusia. Karena yang diselamatkan adalah manusia. Manusia ini mengambil peran yang begitu besar, saudara, di dalam ciptaan yang lain. Manusia mengelola alam. Kita, seperti yang kita doakan tadi, kita perlu membersihkan pantai, laut, untuk kita bisa hidup dengan harmonis dengan alam ini, dan kita bisa menikmati alam ini. Karena kita hidup juga dari bumi ini, dari alam. Tetapi yang menjadi pokok permasalahan sejak semula adalah manusia. Manusia yang tidak mengenal Allah. Yang bertanya, siapakah aku ini? Yang bertanya, siapa yang menciptakan aku? Jawabannya adalah, kita adalah manusia yang berdosa, yang dicari Allah, yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Dan kita bisa mengenal Dia melalui Yesus Kristus. Kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus diberikan hak istimewa menjadi anak-anaknya. Bayangkan, saudara, menjadi anak bukan menjadi keluarga yang jauh, bukan menjadi yang lain, tetapi menjadi anak. Status kita adalah anak.
Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapakah aku? Bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anaknya yang dicari oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, yang dilimpahi kasih karunia demi kasih karunia melalui putranya Yesus Kristus. Kita memiliki gambar dan rupa Allah. Dan Allah mau untuk kita kembali kepadanya. Dan di dalam Yesus Kristus kita mengenal siapa Allah itu. Karena dia bisa dikenal, karena dia bisa diajak bicara, karena dia bisa menunjukkan kasih-Nya dalam bahasa manusia, maka kita bisa mengenal dia, siapa Allah itu. Dan kehidupannya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya tercatat di dalam sejarah. Jadi, ini penghiburan untuk kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, yang dikasihi Allah, yang mengenal Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, yang telah lahir bagi kita, menjalani kehidupan yang tidak bercacat dan bercela, berdosa, tidak berdosa, mati untuk dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia akan datang kembali untuk menyelamatkan kita. Saudara, itu pengharapan kita. Kita dikasih Allah, dan kita mengenal siapa kita. Kita adalah manusia yang berdosa, yang dikasih Allah, dan dijadikan Allah anak-anaknya. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih Allah yang walaupun kita tidak mencarinya, dia mencari kita. Yang walaupun kita menolaknya, Tuhan datang kepada kita, menunjukkan, maukah engkau percaya kepadaku? Saudara, biarlah ini menjadi pengharapan bagi kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi Allah. Siapa kita? Kita adalah anak-anak Allah yang melalui Tuhan Yesus Kristus kita mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya yang menciptakan kita. Biarlah penghiburan ini menjadi kekuatan kita ketika kita ditanya, siapa kamu? Tentu kita akan menjawab, saya orang Indonesia. Tetapi siapa sebetulnya kamu? Siapa aku? Kita akan bisa menjawab, kita adalah orang-orang yang dulunya menolak Allah, tetapi dibawa, dicari, dikasihi oleh Allah untuk mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Amin.